Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel Dokter Candlestick. Jadi pada pagi ini menjelang pukul 6, saya akan melakukan analisa saham untuk perdagangan di tanggal 25 Juli atau hari ini, hari Selasa 2023. Nah, di sini saya akan menggabungkan 2 emiten, yaitu dari Ultra Jaya dan Unilever. Nah jadi, seperti biasa ya, sebelum saya memulai analisa, saya menjelaskan disclaimer-nya, mungkin teman-teman bisa baca semua. Di sini saya hanya menyampaikan data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tekankan saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang saya bahas ini. Kemudian cari ilmu seluas-luasnya dalam investasi saham agar setiap, risiko ataupun setiap keuntungan bisa teman-teman tanggung dan bisa memahami. Apalagi kalau, teman-teman putuskan sendiri ya, dalam suatu keputusan sendiri teman-teman bisa belajar, eee, mengenai cara ataupun pola berinvestasi. Beda dengan teman-teman yang ikut-ikutan ataupun, mendengar dari grup gitu tanpa ada analisa. Nah, di sini saya menggunakan tools-nya 3, TradingView buat informasi saham HQ dan grafik statistik volume penjualan. Kemudian indikatornya di sini langsung aja saya menggunakan yang namanya HQ Bot ini. Saya masuk ke Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company. Jadi di sini adalah merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam pembuatan minuman UHT, minuman steril, dan minuman susu segar dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa Ultra Jaya ini berada di harga 2.050 pada saat hari ini. Harga tersebut berada di angka 54,14% di atas harga terendahnya itu 1.330. Sebagai catatan, harga saham Ultra Jaya ini mengalami penurunan sebesar 3,76% dari harga tertingginya selama setahun yaitu 2130. Artinya Ultra Jaya ini sudah mencapai titik puncak dari, apa, eee, harga selama setahun ya. Nah, kalau kita lihat dari total asetnya sendiri, total asetnya sedikit mengalami penurunan dari tahun 2021, akan tetapi masih ada di atas tahun 2020. Pendapatannya ini tertinggi, terus naik ke atas sampai ke 2.200 billion. Kemudian kalau kita lihat dari laba bersihnya, nah laba bersihnya memang mengalami penurunan ya, akan tetapi meningkat dari tahun 2021. Mungkin waktu masa pandemi di sini, banyak sekali orang membutuhkan susu sehingga meningkat yang cukup tinggi, seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari charting-nya sendiri di sini Ultra Jaya di sini, kalau kita lihat untuk charting yang itu ya, yang bulanan ya, bulanan memang dia selalu meningkat terus ke atas. Sedikit koreksi, kemudian naik lagi ke atas, sedikit koreksi, kemudian naik lagi ke atas. Nah, dengan kondisi seperti ini jauh dari garis MA27, apakah dia akan terus melanjutkan tren ke atas ataupun justru dia mengalami koreksi? Silakan dianalisa ya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kita lihat secara harian, ya cukup panjang sekali rally-nya. Dari 1.400 ke 2.050 ya. Jadi cukup panjang ini persentasenya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada informasi untuk investasi di Ultra Jaya, bisa di cross check kondisinya, di mana kalau kita lihat dengan kondisi chart seperti ini biasanya dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu, kemudian dia akan kembali lagi ke atas, seperti itu. Nah lalu kemudian kalau kita lihat dari, apa, kita lihat dari statistiknya yang saya bilang tadi, dia banyak sekali volume perdagangannya itu di angka sini 1.450 atau 1.330 tadi, selama 1,5 tahun pun juga sama, dia ada di posisi sini, dan selama 5 tahun pun dia juga terbesarnya ada di posisi yang 1.300 tadi. Dan posisi sekarang sudah bisa dibilang ini adalah posisi puncak, pasti dia akan melakukan yang namanya koreksi atau konsolidasi terlebih dahulu, jadi tidak langsung naik ke atas, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang analisa yang kedua, di sini saya gabung dengan Unilever. Untuk Unilever-nya ini, kita langsung masuk saja ke dalam profile company. Di sini UNVR.
Jadi, Unilever ini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia dalam pemasaran dan distribusi barang konsumen, FMGC. Seperti kita ketahui bahwa Unilever saat ini berada di harga 42,90 atau berada di posisi 8,33% dari harga terendah dalam setahun, yaitu di 39,60. Sebagai catatan, Unilever sudah mengalami penurunan sebesar 21,64% dari harga tertinggi selama setahun, yaitu di 5475. Jadi saham Unilever ini cukup menarik karena dia naik turun ya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi keuangannya Unilever, total aset Unilever mengalami penurunan sedikit dari tahun 2019, akan tetapi masih berada di atas tahun 2016, seperti itu untuk total asetnya. Kemudian untuk, apa, untuk pendapatannya sendiri pun masih stagnan ya, masih stagnan dari tahun-tahun 2017, tidak mengalami peningkatan secara signifikan untuk pendapatannya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari laba bersihnya, untuk laba bersih dari Unilever sendiri mengalami penurunan di tahun 2023. Sempat mengalami kenaikan di tahun 2022, tapi mengalami penurunan di 2023. Nanti kita cek untuk, harga ataupun laba bersihnya untuk, periode kedua ya, laporan keuangan bulan Juni biasanya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi charting-nya, sisi charting Unilever, Unilever-nya ini berada di posisi untuk yang hariannya ini masih berada di bawah garis MA27, artinya belum menyentuh dan kemungkinan bisa saja dia akan, kembali mencari atau menguji support berikutnya, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pun juga kalau kita lihat secara bulanan ya, secara bulanan memang dia pernah berada di posisi 3250, akan tetapi dia masih belum bisa tembus ke posisi 4.900. Jadi dia selalu coba menembus, dia kembali lagi, coba menembus, kembali lagi, dan belum bisa melewati garis tersebut. Kemungkinan kalau ada koreksi atau menguji support itu suatu hal yang sangat mungkin. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik untuk statistiknya, kita cek di sini bahwa Unilever-nya ini memang berada di bawah posisi, volume terbesarnya dalam 6 bulan terakhirnya itu di angka 4.500 ya. Sekarang di 4.290. Kemudian posisi kedua ada di 402,90, seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara 1,5 tahun terakhir, makin jauh ya, makin jauh berarti, berada di angka 4.700 untuk volume perdagangan terbesar dari Unilever ini. Untuk yang keduanya itu ada di angka sekitar 4.200. Nah, kemudian kalau kita lihat, charting-nya ini selama 5 tahun terakhir, nah memang nih akumulasinya terbesar berada di posisi yang sekarang ini, berada di angka 4.300 sampai 5.000. Kemudian dia pernah mencapai di angka 9.000. Nah, kita mungkin bisa menjadi catatan di sini, apakah pada saat ini para investor sedang membuat base, di bawah di harga tersebut. Jadi kita lihat gimana nanti hasil dari, perjalanan waktu untuk harga Unilever ini. Nah, jadi untuk penutupan masih ada 1 menit lagi. Jadi di sini saya harap teman-teman bisa melakukan analisa untuk sebelum melakukan pembelian suatu saham, kemudian, bisa coba untuk belajar, coba untuk mengambil keputusan sendiri, dan coba untuk, memahami pergerakan saham itu seperti apa. Baru teman-teman bisa mengecek ataupun bisa, mencari informasi sebelum melakukan pembelian. Terima kasih, selamat pagi, semoga video saya bermanfaat.